Caca. Sebelum pada nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya channel aku. Pokoknya dukung aku biar aku bisa makin semangat, terus biar makin bisa berpikir kreatif kan, semangat berpikir kreatif. Wah, aku harus bikin video lagi gitu buat kalian ya kan. Nah guys, jadi di konten sekarang aku nggak bakalan vlog dulu. Jadi aku sekarang mau ngebahas soal, karena kan suka ada yang nanyain, Kak gimana dong kalau misal ada cowok atau Kak gimana dong kalau misal ada cowok yang bilang setiap ditanya statusnya setiap ditanya statusnya minta kepastian si ceweknya, pasti si cowoknya jawabnya jalan aja dulu. Jadi kita membahas ke situ, kerjaannya aja dulu. Maksudnya apa sih gitu? Maunya cowok tuh apa? Jalanin dulu apa? Kalian lagi ada di fase itu enggak sih? Dijalani aja dulu. Makanya jadi santai aja. Buat yang nanya, Kak gimana sih kalau misalnya ada cowok yang setiap ditanya status kita itu apa, dan jawabannya itu jalani aja dulu ya, santai aja, bakal aku jawab, bakal aku kupas sedalam-dalamnya. Ya dan aku bakal ngebahas satu persatu tipsnya untuk kalian yang sedang ada di fase jalani aja dulu. Pokoknya di sini aku bakal ngasih tips-tips buat kalian para cewek-cewek yang sama cowoknya itu digantungin lah hubungannya gitu ya. Buat kalian cewek-cewek, aku ngasih tips buat sama kalian yang harus gimana sih diomongin ke dia ya, biar dia tuh paham apa yang kalian mau. Biasanya kejadian yang selalu kayak gini, kamu ketemu sama cowok ya kan, kenalan, jalan bareng, udah asik lah, nyaman, udah sama-sama nyaman, udah gandengan tangan, terus jarang-jarang pelukan atau bahkan ciuman. Kamu jalan ke sana kemari, udah berasa kayak pasangan gitu, saling ngasih perhatian, terus kalau ada yang deket sama yang lain marah, jealous gitu. Tapi ketika ada di sebuah fase atau muncul fase pertanyaan, kita ini apa sih? Aku sama kamu itu sebenarnya apa sih? Dan dia menjawab dengan mudahnya, kita kan udah sama-sama nyaman kayak gini, ya udahlah kita jalanin dulu aja. Sakit banget rasanya. Atau dia bilang, aku tuh belum siap untuk menjalani sebuah hubungan, atau dia pasti akan memberikan alasan di belakangnya banyak banget. Bisa jadi dia punya trauma di masa lalu, gagal menjalin hubungan sama mantannya, fokus sama kerjaan.
pernah dihianatin sama mantannya, dan dia bilang aku mau fokus sama kerjaan, aku mau fokus sama kuliah, aku mau fokus sama karir aku. Banyak banget alasan-alasan yang dia bilang. Sama kayak aku pengalaman sih ya, kalau misal ya di fase seperti ini pengalaman. Dan itu goblok banget apa yang awal. Nah, sebelumnya aku mau sedikit menjelaskan nih, kenapa kamu mendapatkan perlakuan kayak gitu. Adalah karena kamu udah terlanjur invest to match. Ya, invest to match di awal. Kamu udah terlanjur memberikan semuanya. Poinnya gini, ketika dia udah ngerasain semuanya di awal, ketika dia udah dapetin perhatian dari kamu, udah ngedapetin intimasi kamu, udah deket sama kamu, udah ngerasa kayak pasangan gitu, terus apa poin yang dia harus berkomitmen sama kamu? Kalau misal dia nggak berkomitmen, kalau misal dia nggak berkomitmen, dia udah ngedapetin semua, dan ketika dia harus berkomitmen artinya itu dia close, ya gak? Cuma sama kamu doang. Tapi kalau dia sedih sebenarnya. Tapi kalau dia nggak berkomitmen, dia masih bisa bebas pergi kemana aja dan balik lagi ke kamu. Kamu masih mau terima? Hah? Kamu masih mau terima? Oh. Itu yang aku jelasin karena sebelumnya kamu udah invest too much sama dia, sama si doi. Tapi setelah itu banyak yang bertanya-tanya, nggak tahu. Kak, kalau udah terlanjur invest too much gimana? Kak, kalau udah terlanjur dalam gimana? Dalam apanya ya? Karena memang gak bisa dipungkiri, cewek itu kalau udah sayang, kalau udah cinta sama orang, dia tuh udah gak hitung-hitungan gitu. Udah mikirnya, kan aku udah sama dia, kan aku udah sayang sama dia, aku harus tulus dong ngasih semuanya ke dia gitu, biar dia paham kalau aku tuh sayang banget sama dia gitu. Itu salah saya, nggak kayak gitu. Kayak orang bilang, kamu harus ngasih hati kamu seutuhnya sama dia. No, ingat, no, tidak. Itu adalah kebiasaan yang salah. Kalau menurut aku, hati itu adalah ruang. Ya. Menurut aku hati itu adalah ruang. Jelek banget. Ini tolong tolong diingetin kalimat aku. Hati itu adalah ruang, dan orang yang bisa masuk ke ruangan itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang memang punya effort
dan usaha yang ditunjukkan ke kamu, ya, baru kamu bisa kasih masuk bukan hati kamu baru kamu bisa kasih masuk bukan hati kamu kasih ke orang-orang yang kamu anggap orang yang terbaik karena kamu terlalu sayang sama dia. Nggak kayak gitu, tapi harus orang yang berusaha, yang bisa masuk ke situ. Nah, itu semua udah. Itu semua udah aja. Itu semua udah, jangan dibahas lagi karena udah terlanjur. Misalnya kamu udah terlanjur invest too much. Sekarang apa yang harus dilakukan ketika kamu udah membuat dia ngerasa ada sorry aku grogi nih. Sekarang apa yang harus dilakukan ketika kamu udah terlanjur invest too much? Ayo. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat dia merasa ada ketakutan kehilangan kamu. Gimana caranya? Caranya gampang. Kamu jangan berpatokan jalan sama dia doang. Aku bilangin ya. Ketika kamu mau menjalin sebuah komitmen, kamu dalam committed relationship, itu artinya kamu satu lawan satu, boleh ada orang lain masuk ke situ. Benar. Tapi ketika kamu masih dalam masa PDKT, kamu boleh jalan sama yang lain, karena yang sejujurnya itulah yang cowok lakukan. Ketahuan kan buat cowok-cowok, ya kan? Karena sebenarnya itu yang cowok lakukan. Ketika dia PDKT, dia gak cuma ngedeketin kamu aja. Kalau cowok bilang, aku cuma PDKT sama kamu doang. No, bacot. Gak ada ya, cowok tuh ngedeketin gak cuma kamu aja, pasti sama yang lain, nyucuk sama yang lain juga. Dan nanti disaring mana nih yang terbaik, dan nantinya diseriusin kayak gitu kejadiannya, pemirsa. Nah, apakah itu sah atau wajar?
Menurut kalian gimana? Itu sah gak atau wajar gak sih? Sah dan wajar-wajar aja sih kalau menurut aku, karena belum ada komitmen. Tapi kenapa cewek gak ngelakuin itu, gak ngelakuin hal yang sama kayak yang cowok lakuin? Ya, karena cewek udah ngerasa dia yang terbaik deh, kayaknya dia udah sayang banget sama aku deh. Dan terus cewek mikir, aku gak mau buka hati buat yang lain, kan dia udah deketin aku. Salah, oke, salah girls, salah besar. Kamu gak tahu, kalian mungkin salah besar sayang. Selama belum ada komitmen di antara kalian berdua, kamu juga harus membuka option buat yang lain. Kenapa? Karena kalau kamu gak buka option, dia ngerasa bahwa cuma dia doang yang ngedeketin kamu. Dia gak mau kemanapun, dia balik lagi ke kamu, dan kamu akan tetap bisa menerima dia. Tapi ketika kamu buka option buat yang lain juga, dia merasa ada saingan dan dia akan berpikir, kalau gua gak berbuat yang terbaik, kalau gua gak segera berkomitmen sama ini orang, ini cewek yang lain, mungkin itu sama ini cewek, kesempatan gua bisa diambil sama yang lain. Kalau aku bilang kamu buka option buat yang lain, mungkin itu terlalu ekstrim. Gini deh, aku kasih tahu yang gak terlalu ekstrim. Kamu membuka diri kamu untuk bergaul dengan lingkungan baru, ya. Dengan teman-teman baru, ketemu sama orang-orang baru, dan kamu lakuin sesuatu yang kamu senangi, yang kamu sukai, yang kamu bikin senang, happy, enjoy. Jadi ketika dia lihat itu, dia lihat kamu sedang bersenang-senang, tapi dengan lingkungan baru gitu, lingkungan baru kamu gitu. Di situ juga dia akan merasa kalau gue gak segera berkomitmen sama dia, sama ini cewek, sama itu cewek, kalau gue gak segera seriusin dia, ada kemungkinan posisi gue diambil sama orang lain. Ingat ya, yang pertama adalah kamu harus membuat dia akan ketakutan kehilangan kamu. Kalau enggak, dia akan bebas kemanapun dia pergi. Dia akan ngerasa setiap kali dia balik lagi ke kamu masih mau nerima dia. Itu yang pertama, oke? Terus tips yang kedua adalah stop memberikan apa yang dia mau dan belajarlah buat bilang tidak, oke? Girls, bilang tidak. Kalau selama ini dia minta ini itu, minta ditemenin kemana, tiba-tiba mendadak ngajak ketemu, tiba-tiba ngajak ketemu, tiba-tiba ngajak ketemu kamu. Kalau kamu selalu bilang iya aja, ya nggak ada perubahan, ya girls, ini nggak ada perubahan. Kalau misal kamu sebelumnya iya aja. Tapi kalau menurut aku waktunya itu 6 bulan sih ya. 6 bulan waktunya udah cukup lama ya. Lama lah ya. Paling lama lah itu 6 bulan ya. Aku balik lagi. Jadi
Nah, kalimat yang perlu kamu omongin ke dia adalah kayak gini: aku bahagia jalan sama kamu, aku happy jalan sama kamu, dan aku pun berharap kamu juga happy jalan sama aku. Tapi aku mau jelasin, aku butuh menjalin komitmen yang serius. Aku butuh menjalin komitmen dengan orang yang benar-benar 100% ada buat aku. Aku gak mau sama orang yang cuma setengah-setengah, dan harapanku orang itu kamu. Orang itu adalah kamu. Tapi aku bisa nerima kalau kamu emang belum siap, gak apa-apa. Aku akan terus maju dan cari orang yang lebih siap. Ya, jadi harus diomongin kayak gitu aja, baik-baik. Jadi kan dia juga nggak terlalu sakit hati kalau kita omongin gitu ya. Kamu terus langsung lanjutinnya, kamu harus berani, pokoknya kamu harus berani ngomong kayak gitu ya. Yang pertama, kamu respect sama dia, kamu merasa happy sama dia, tapi kamu juga menunjukkan bahwa kamu itu mau maju melangkah ke depan, dan kamu mau maju melangkah ke depan ngajak dia. Kalau dia emang mau maju, dia akan ikut maju bareng sama kamu. Tapi kalau misalkan dia gak mau, ya udah. Artinya jangan ada orang yang menahan kamu untuk maju. Di depan masih banyak orang yang lebih baik dari dia, yang mau diajak maju. Jangan takut ngomongin hal ini ke gebetan kamu atau ke orang yang kamu sayang. Karena kenapa? Orang yang tepat gak akan takut diomongin kayak gitu. Justru dia akan melangkah senang, happy, karena akan diajak maju bareng gitu. Jadi kamu gak perlu takut ngomong ketika kamu digantungin. Kamu gak perlu takut ngomong kayak gitu, oke? Aduh, aku lelah. Jadi itu tadi tips atau 3 tips yang aku kasih ke kalian terus, yang harus kamu lakukan ketika kamu berada dalam sebuah hubungan kayak sebuah hubungan. Ketika kamu digantungin, kamu dikasih kalimat, jalanin aja dulu. Kamu harus berani ngelakuin itu semua. Dan harapan aku, semoga kamu berhasil dan bisa menjalin hubungan berlanjut dan lebih serius sama dia. Nah, oke, guys. Jadi aku cuma mau ngasih tahu tips-tips itu aja ya buat kalian yang emang sama pacarnya katanya kalau setiap ditanya hubungan kita ini apa, ya dia bilang ya udah jalan aja dulu. Nah, itu tips-tipsnya. Pokoknya buat kalian jangan mau deh jadi cewek dibego-begoin. Ya walaupun aku pernah, makanya karena aku pernah, aku berbagi sama kalian, berbagi tips sama kalian biar kalian juga nggak ikut dibego-begoin juga sama cowok ya. Cowok di dunia itu banyak, bukan cuma dia doang, oke? Kayak kalau kayak gitu, aku Deca, aku mau pamit dulu. Jangan lupa, pokoknya aku minta dukungannya sama kalian. Caranya jangan lupa di like, di komentar, dan di subscribe. Kalian mau komentar apa biar aku bikin apa gitu, mau request apa di bawah biar aku bikin konten apa. Sekarang aku campuran, aku nggak dapet satu sih kontennya. Nah, kalian tinggal ngomong aja, nanti ditulis di bawah kolom komentar. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Aku Dede Caca.